Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Bayu Anugrah Alam Utama dari kelompok 2 jurusan Teater. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari ayunan sederhana. Ayunan sederhana adalah ayunan dari suatu benda yang digantungkan pada suatu titik tetap dengan tali yang masanya dapat diabaikan, sehingga sudut simpangan kecil ayunan tersebut dapat dipandang sebagai getaran yang selaras. Gerak ayunan sederhana berkaitan dengan panjang tali, sudut awal, masa bandul, amplitudo, dan periode ayunan. Di sini kita dapat menggambarkan tentang apa itu ayunan sederhana. Di sini ada beberapa alat, yaitu tali dan bandul. Di sini kita dapat menjelaskan apa itu. Yang pertama, apabila bandul B disambungkan ke A dan dilepas, maka terjadinya gerak osilasi atau gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan, dan inilah yang dimaksud dengan gerakan ayunan sederhana. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat getaran harmonik atau ayunan sederhana. Yang pertama, ada gerakannya periodik atau bolak-balik. Yang dimaksud gerakan periodik bolak-balik yaitu misalnya ada titik keseimbangan bandul B bergerak ke arah kiri menuju bandul A, lalu balik lagi ke arah kanan menuju ke B lagi. Nah, ini gerakan bolak-balik ini jadi yang dimaksudnya dari B lalu ke A lalu ke B lagi. Terus yang kedua, ada gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Nah, di posisi keseimbangan ini tentu ada titik seimbang, yaitu titik yang energinya paling kecil. Nah, jadi kenapa energinya paling kecil? Kan posisi awal misalnya di bandul B, dia diam kan, otomatis energinya nggak ada. Nah, saat bandul bergerak ke arah A menyimpang, lalu bandul tersebut akan berbalik lagi ke arah B. Ya, perkenalkan, saya Alvina Amara Fitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik ayunan sederhana. Sebelum itu, saya akan membahas kelanjutan dari syarat getaran harmonik yang ketiga dan keempat. Syarat getaran harmonik yang ketiga yaitu percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda, di mana nanti semakin banyak simpangan yang dihasilkan pada ayunan sederhana, maka percepatan atau gaya yang bekerja juga semakin besar. Syarat yang keempat yaitu arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan, yaitu ketika ayunan sederhana itu diayunkan, ketika bandul diayunkan, maka arahnya selalu menuju ke titik nol, titik keseimbangan. Karakteristik getaran harmonik sederhana, ayunan sederhana. Yang pertama, ada simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada lingkaran, pada diameter lingkaran. Lalu simpangan ini terdiri dari dua, yaitu simpangan sendiri dan amplitudo. Nah, simpangan dilambangkan dengan Y, adalah besar perpindahan benda yang diukur dari titik seimbang. Nah, contohnya yaitu pada bandul. Nah, simpangan ini titik simpangannya kan di B, lalu bergerak ke arah A menyimpang, lalu ke B lagi, lalu bergerak ke arah kanan menyimpang ke C, lalu balik lagi ke B. Nah, simpangan ini yang disebut simpangan itu kan dari B kemudian ke A, lalu ke B lagi, lalu ke C, lalu ke B. Nah, simpangan ini dari B ke A, ini tengah-tengahnya simpangan di sini. Terus dari kan balik lagi ke B, itu berarti enggak kan? Terus dari B ke C simpangan lagi. Nah, selanjutnya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh yang ditempuh benda bergetar.
Nah, contohnya di sini ada lembah dan bukit. Jadi dari yang tadi kita udah ambil simpangan itu, yang dari B kemudian ke A, kemudian ke B lagi, kemudian ke C lagi, kemudian ke B. Nah, kita tulis di sini dari B lalu ke A, lalu ke B lagi, lalu ke C, lalu ke B lagi, lalu ke A lagi, lalu ke B lagi, lalu ke C, lalu ke B lagi. Nah, amplitudo sendiri itu adalah puncak dan dasar dari lembah dan gunung. Berarti puncaknya itu kan ada A, ada C, ada A, ada C. Jadi amplitudonya sendiri itu terdapat di A dan di C. Nah, rumus simpangan tersendiri itu Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin theta. Nah, sin theta ini dilambangkan bisa dimasukkan dengan omega kali T. Nah, dengan omega sendiri sama dengan 2V per T sama dengan 2V. Maka Y sama dengan asin, kan tadi terakhir omega kali T kan. Nah, omega sendiri kan tadi lambangnya dapat dari 2V per T sama dengan 2V. Jadi 2V-nya kita masukin mengganti omega, lalu F kali T. Dengan keterangan Y sama dengan simpangan getaran atau satuannya meter atau bisa sentimeter karena menunjukkan panjang. Lalu omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Terus ada frekuensi dilambangkan dengan F, satuannya Hz. Terus T waktu tempuh, satuannya S atau dinamakan sekon. Terus A sama dengan amplitudo atau simpangan maksimum, dilambangkan dengan meter, satuannya adalah meter karena menunjukkan panjang. Terus yang theta ini, theta sama dengan W kali T. Kan tadi udah dijelasin kan, W sama dengan 2V per T kan. Nah, karena kenapa di sini 2V per T, ini masih ada hubungannya dengan gerak melingkar. Karena di gerak melingkar ini 2V sama dengan 1 per periode. Jadi omega sama dengan 2V per T. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi pada gerak harmonik sederhana. Kecepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan simpangan yang tadi ya, Y sama dengan A kali sin omega T. Nah, rumusnya sendiri kecepatan dilambangkan dengan V kan. Jadi, V sama dengan dy per dt sama dengan d kali A sin omega T per dt. Dihasilkan sama dengan A dikali omega cos omega T atau V sama dengan omega kali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, selanjutnya keterangannya itu V sama dengan kecepatan, satuannya M per S. Lalu Y sendiri sama dengan simpangan, satuannya meter karena menunjukkan satuan jarak panjang. Terus yang A sama dengan amplitudo, sama ini meter, satuannya karena menunjukkan satuan panjang. Yang W sama dengan kecepatan sudut, satuannya rad per S. Yang T sama dengan waktu, satuannya sekon. Di sini selanjutnya ada V maksimal. V maksimal ini didapat dari rumus yang tadi, V sama dengan omega kali A cos omega T. Nah, di sini tapi cos omega T-nya, cos kan bernilai 90 derajat. Nah, 90 derajat ini kan sama dengan 1. Jadi cosnya nggak usah dipakai, langsung aja V maksimal sama dengan omega dikali A. Selanjutnya yaitu karakteristik ayunan sederhana. Karakteristik ayunan sederhana yang ketiga yaitu percepatan. Nah, nilai percepatan ini diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan atau V, juga bisa didapat dari turunan kedua persamaan simpangan atau Y. Nah, dirumuskan seperti ini. Percepatan atau A sama dengan dV per dt atau yang dimaksud dengan turunan pertama persamaan kecepatan sama dengan D pangkat 2 Y per dt
atau disebut juga turunan kedua persamaan simpangan sama dengan D pangkat 2 A sin omega T per dt kuadrat sama dengan min A omega kuadrat sin omega T, di mana omega di sini adalah kecepatan sudut dan T di sini adalah waktu tempuh. Nah, karena Y sama dengan A sin omega T, maka nilai percepatan di sini atau A diperoleh minus omega kuadrat dikali Y. Nah, simpangan maksimum memiliki nilai yang sama dengan amplitudo atau bisa juga dituliskan seperti ini, Y sama dengan A, sehingga percepatan maksimumnya adalah atau A maksimum AM sama dengan min A kali omega. Karakteristik yang selanjutnya yaitu energi. Energi di sini meliputi energi potensial dan energi mekanik. Energi kinetik di sini dirumuskan EK sama dengan setengah kali K A kuadrat cos kuadrat omega T. Sedangkan energi potensial dirumuskan EP sama dengan setengah kali K kali A kuadrat sin kuadrat omega T, di mana K adalah nilai ketetapan, A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu tempuh. Sementara itu, energi mekanik di sini adalah jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Persamaannya yaitu EM atau energi mekanik sama dengan setengah kali K kali A kuadrat cos kuadrat omega T ditambah setengah kali K kali A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, sehingga dari persamaan ini diperoleh rumus energi mekanik atau EM sama dengan setengah K kali A kuadrat. Nah, di sini jumlah energi potensial dan energi kinetik benda yang bergerak harmonik sederhana selalu tetap. Saya Fadila Nurhayati akan menjelaskan tentang aplikasi ayunan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya itu yang pertama yaitu ayunan pada anak yang dimainkan. Ketika beban yang digantungkan pada ayunan dan tidak diberi gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan. Keseimbangannya yaitu di titik B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke titik B, kemudian ke titik C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi secara berulang-ulang, disebut juga dengan periodik. Dengan kata lain, pada ayunan di atas menempuh sebuah gerakan harmonik sederhana. Aplikasi yang kedua yaitu gerak pada bandul jam. Sistemnya sama seperti ayunan pada anak yang dimainkan. Jika bandul ditarik ke samping dari posisi seimbang dan dilepaskan, maka bandul akan berayun dalam bidang vertikal karena adanya pengaruh gravitasi. Gerakannya merupakan gerak osilasi dan periodik, sehingga dapat disebut menempuh sebuah ayunan sederhana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang ayunan sederhana. Soal yang pertama adalah sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang mempunyai panjang 40 cm dan pada ujung bawah tali digantungi beban bermassa 100 gram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka periode dan frekuensi ayunan sederhana adalah yang pertama adalah kita masukkan apa saja yang diketahui. Di sini kan yang diketahui adalah panjang tali 40 cm, kita ubah menjadi 0,4 meter. Selanjutnya adalah percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masukkan apa yang ditanya. Yang ditanya pertama adalah periode. Periode dan frekuensi. Rumus periode sama dengan 2pi dikali akar dari L per G. L-nya ini panjang talinya ini, kemudian G-nya dari percepatan gravitasi. Kemudian periode bandul sederhana. Langsung kita masukkan saja ya. 2pi dikali akar L per G sama dengan 2 dikali 3,14. Kita pakainya 3,14. Selanjutnya 0,4 per 10, 0,4 ini tadi dan 10-nya ini. Selanjutnya 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28. Kemudian ini dibagi terlebih dahulu, hasilnya 0,04. Kemudian akarnya kita buka menjadi 0,2 atau kita akar dari 0,4 sama dengan 0,2.
Setelah itu dikalikan 6,28. Hasilnya adalah 1,256 sekon. Kemudian kita telah menemukan periodenya, yaitu 1,25 sekon. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi bandul sederhana. Untuk mencari frekuensi bandul sederhana ini ada dua cara, yaitu cara pertama kita bisa menggunakan 1/T. T-nya itu periode yang tadi 1,256, hasilnya 0,8 Hz. Ini tadi sudah dibagi ya, hasilnya ini. Kemudian untuk cara yang kedua adalah F sama dengan 1/2pi dikali akar G per L. Ini adalah percepatan gravitasi, terus ini panjang talinya tadi. Selanjutnya kita masukkan 1/2, kita tetap pakai 3,14, kemudian kita kalikan 10/0,4, kemudian kita 10/0,4 ini kita bagi, hasilnya akar 25, kemudian kita pecah menjadi 5. Ini. Selanjutnya yang ini kita kalikan, hasilnya 6,28, kemudian kita bagi, hasilnya 0,16, kemudian kita kali hasil 5 ini. Yang hasilnya adalah 0,8 Hz, yang walaupun caranya menggunakan cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Selanjutnya kita akan pada contoh soal yang kedua. Kita menuju contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah panjang dawai pada jam bandul yang berdetak 1 kali per detik. Yang diketahui di sini adalah periode, yaitu 1 sekon. Kemudian percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya di sini adalah panjang dawai. Lanjut, kita menggunakan rumus periode dawai, yaitu T sama dengan 2pi dikali L akar L per G. T sama dengan, ini diturunkan ke sini ya, jadi T/2pi sama dengan akar L per G. Kemudian kenapa kita T kuadrat dan 4pi kuadrat, karena ini ya untuk memecahkan si akar ini sama dengan L per G. Selanjutnya L sama dengan GT kuadrat per 4pi kuadrat. L sama dengan GT kuadrat per P4pi kuadrat. Selanjutnya kan sudah ketemu ini. Selanjutnya kita masukkan dari persamaan ini ya. Ini kan sudah ketemu. Selanjutnya kita masukkan dulu. Kemudian kita masukkan C sama dengan 10, T sama dengan 1 per 4 dikalikan I-nya 3,14 dikali pangkat 2. Kemudian L sama dengan 10, ini hasilnya 10, kemudian ini dikalikan, ini dikuadratkan dulu, baru dikali 4, hasilnya 39,44. Lalu langsung dibagi. L sama dengan 0,2535 M. Kemudian kita ubah menjadi centimeter dengan hasilnya adalah 23,35. Mungkin cukup sekian contoh soal yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.